berbagai macam ajaran tentang hukum Kanjeng Nabi semuanya. Apakah itu Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu ada inti ajaran. Laksana tumbuh-tumbuhan itu ada tangkai, ada daun, ada kembang, ada apapun. Tapi ada inti dari tumbuhan itu. Inti daripada seluruh ajaran Rasul itu apa? Apakah disuruh puasa, disuruh zakat, haji, baca Quran, atau hal yang lainnya? Mana yang menjadi inti dari ajaran Rasulullah itu? Baik Rasul Muhammad, Isa, dan seterusnya, mana inti dari sebuah ajaran yang diembankan beliau-beliau? Dengan hal ini Allah tuangkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 25 atau surat Az-Zariyat ayat 50. Allah berkata, "Wa ma arsalnaka mir rasulin." Wa ma arsalnaka lan ora bakal ngutus sapa ingsun ka ing sira Muhammad illa rasulin, kejaba ngutus terhadap utusan sebelum kamu dan utusan kamu. Wa ma arsalnaka min qablika ayyatiyakumul wa ma arsalnaka min qablika ayyatiyakumul azab, ngoten niku. Wa ma arsalnaka min qablika piye surat Al-Anbiya 25, tolong dibuka. Wa ma arsalnaka min qablika mir rasulin, ngaten illa nuhi ilaihi annahu, lan ora bakal ngutus sapa ingsun Allah ka ing sira Muhammad atau utusan sebelum kaum Muhammad kejaba kecuali ngongkon jadi rasul iku kecuali untuk membawa satu wahyu. Inti daripada wahyu, mana inti daripada wahyu? Ilaihi annahu, rupane la ilaha illallah, la ilaha illa ana. Harus menyampaikan ayat atau wahyu, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali ingsun atau aku. Supaya apa? Umat iku fa'budun, mongko padha nyembah sira kabeh ing ingsun. Supaya umat iki padha nyembah dhateng Gusti Allah atau ingsunnya Allah. Iki di dalam syariat tidak mampu untuk menerjemahkan maqasidul a'zamnya atau mengambil dari maksud yang sebenarnya enggak mampu. Maksud la ilaha illa ana di dalam hukum syariah
atau thariqah tidak mampu untuk bisa mengambil apa maksudnya la ilaha illa ana ini, kecuali Anda sudah terlibat di dalam hukum hakikat kemakrifat, baru paham ternyata maksudnya adalah itu akan muncul ingsun illa ana manakala selain ana di dalam dirimu itu fana. Mang anta ya wis ilang. Anta itu berarti ada dua. Ada kamu, ada aku. Ini masih dua. Ini proses. Allah terasa dekat pada diri kita berarti masih ada dua. Masih ada dua, saya dengan engkau, saya dengan anta, kamu. Ini belum inti. Lah, di intinya adalah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali saya. Berarti kalau sudah ngomong saya, keanahan diri makhluk sudah tidak ada, keantahan diri Allah sudah tidak ada. Itu maksud daripada ana. Fa'budun, mengapa ada ayat fa'budun? Karena timbulnya ayat ini, kalimah ini sebagai jawaban. Jikalau Anda mengerti tentang ana, mengerti tidak hanya ilmu, tapi yang kumaksud mengerti ini adalah Anda di zona musyahadah, maka Anda termasuk orang yang amar ma'ruf, orang yang menjalankan perintah. Apa? Menyembah terhadapku betul-betul. Waqala aidan dalam surat Az-Zariyat ayat 50. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Ini inti ajaran Rasulullah terhadap kita setelah berbagai macam ajaran. Dalam tubuh Islam, intinya di sini. Di dalam tubuh selain agama Islam katanya. Intinya di sini. Fafirulan podo balio, podo lekas balio melayu wa sira kabeh ilallahi maring Gusti Allah. Mengapa harus ada ayat ini? Asbabun nuzulnya apa? Karena jiwa kita sebagai manusia pada umumnya itu meninggalkan Allah. Imannya kita itu masih pada selain Allah. Sapa sing ngekeki wedang kau? Wedang lho. Wedang kopi. Mbuh. Meleki gulane apa gak ero aku. Lumayan biar timbang sing dhisik-dhisik. Sapa sing gekno edang awakmu? Siapa yang membikinkan bahasa ini wedang, Pak? Bahasa Indonesia wedang. Kopi. Napa? Bahasa Indonesia ini wedang. Sing S1 iki lho. Sapa sih S1 iki? Aku SD gak lulus masalah. Bahasa Indonesia wedang. Mosok kopi ngono. Apa? Padha wae sing gak lulus SD sampai S1. Siapa yang membikinkan kau minuman? Loh ngono lho. Secara fisik kita tahu si A.
Hati kita beriman terhadap si A. Iku kan wis syirik to, Pak. Syirik. Sapa sing belanjani awakmu? Ayahe kae. Imannya hati kita jatuhnya pada makhluk, jelas iku syirik. Keimanan yang seperti inilah Pak, perbuatan syirik yang seperti inilah Pak, yang di tengah masyarakat umat Islam khususnya, di tengah umat manusia khususnya tidak dijelaskan. Karena apa? Saking lembute. Saking lembute syirik itu. Makanya Syekh Ibnu Athaillah disebut syirik khafi. Bukan kopi loh ya. Syirik di mana setiap saat dan waktu menjangkit di dalam hati kita. Fasjud lahu fasabbihu. Kalau tiap hari ada syirik seperti ini tidak lekas kau hilangkan, maka bertambah syirik itu. Oleh sebab itu, ketika saat jenengan dikasih waktu Allah kosong, artinya jasmani ini sudah enggak sibuk dengan urusan dunia, maka gunakan fasabbihu, bersihkan syirik iku ing ngersane Allah iki. Intine sedina suwengi ngeten lho Pak. Sampeyan kudu mengembalikan apa sedina suwengi yang menjadi iman kita pada selain Allah tadi. Digulung, dilebokno satu kata, semua karena Allah. Nah, gampang nggih? Gampang ngomong ngawur ya. Cuman praktek kudu jungkel-jungkel dhisik kok. Makanya setiap kali saya tiap hari bertausiah di luar, kalau sudah longgar seperti hari ini, kami gunakan di Gubuk Putih. Di Gubuk Putih, mari ngono Gubuk Putih hilang disebut apa kok? Hah? Gubuk seng ngono ah. Iya dilungkasi gak enak iki. Iya. Sebetulnya ini tadi jadwalnya ke Malang, Pak. Malang. Oleh panitia Malang ada sesuatu hal, akhirnya dipending. Ya alhamdulillah isok badminton ngene aku. Nek isok kok wabeh ngono lho, Bos, jargo yo. Penak tambah. Pun. Fafiru lekas baliya sira ilallah maring taat dateng Allah. Artinya tinggalkanlah iman-iman yang pada selain daripada Allah ini. Tinggalkan. Tinggalkan. Lekas tinggalkan. Saya mengatakan ini sebab ini lakum sak temeni ingsun lakum kedue sira kabeh minhu saking dawuh kuwi mau iku nadhirun, mung meringatake tok, mubinun kang nyoto. Aku iki mung memperingatkan awakmu saja, dikarenakan hatimu itu telah teringgapi penyakit yang disebut syirik khafi. Makanya asbabun nuzul ayat ini dikarenakan ruhaniyah kita beriman ada selain Allah. Allah memasukkan kamu di rahmat surganya bukan karena sholatmu, bukan. Bantawino jenengan iku sholat ratau leren-leren. Tiap waktu sholat sampai batuk sampean iki ono balmuto. Ngerti balmuto? Jidat niki lho. Oke. Engko nek pengen ndang cepet ana gambare dah usek-usekno sajadah. Sujud sing sawi. Sampai bindeng. Ngerti bindeng? Umbele metu nutupi irunge lho bindeng.
Perkaranya itu tidak diperbolehkan, enggak, silakan. Puasa sampai kita tinggalkan yang namanya makanan yang enak-enak. Duh, cari wak mudin disiksa hakmu iku. Gak oleh mangan ngene. Wong barang sate enak, barang wak wedhus enak kok gak oleh. Jenengan ewangi poso Daud, poso ngerawat, mangan gur, mangan tempe, tahu, ngono tok. Mangan godhong-godhongan tok. Cari cek sehat, kuat. Gawe sistem kuda liar. Kuda mangane apa? Suket, mangan suket tok. Bukannya tak larang, enggak. Silakan. Silakan. Lah apa kuda kok kuat? Sebab kuda gak tau mangan gorengan. Ngono. Mangan apa jeneng godhong-godhongan. Monggo dicoba jenengan sing purun mangan godhong tok ya. Sampeyan mlayu lak betah. Tapi nek udelmu iku dicupuk baru betah. Pun. Bukan karena puasamu, bukan karena zakatmu, sedekahmu, bukan pula karena hajimu. Enggak. Terus karena apa kau dimasukkan Allah? Karena tidak ada syirik di dalam hatimu. Wis titik. Artinya, jangan kau memegang dalam sebuah hukum amar ma'ruf ini yang menjadikan sebab kau masuk surga. Jangan. Di dalam perilaku af'al jasmaniyah jangan. Yang menjadi kunci mengapa dan sebab apa Allah memasukkan satu hambanya dalam rahmatnya, di dalamnya adalah khalidina fiha abada surga, itu dikarenakan hatimu sudah bebas dari syirik khafi. Ngeten lho bos. Artinya sholatmu nggak akan pernah ada gunanya. Puasamu, maca Qur'anmu, hafid Qur'anmu, zakat, hajimu semua di mata Allah zong. Tatkala di dalam dirimu, hatimu itu masih teringgapi syirik khafi. Makanya sampeyan delok orang-orang dulu di sawang ora patek teteh syariat, bahkan ora tahu. Terus basa ngono ketika itu dalam posisi akhir hayatnya kok wapi. Jelas alasannya karena hatinya sudah bebas dari syirik. Ini nih Pak Bu persoalannya. Siapapun di dalam hatinya masih ada syirik pada Allah, nggak akan bisa Anda itu masuk surga. Bahasa syariat kan gitu. Makanya Rasulullah digawe tajali, dibuat tajali Allah menyampaikan hal ini. Oleh karena sebab di dalam diri kita dipenuhi oleh syirik khafi, maka ayat ini dijatuhkan, diturunkan. Fafirru, wis ndang lekas baliyo sira kabeh ruhaniamu tentang iman ilallahi, supaya taat menyang Gusti Allah. Taate njaga ati iki aja sampai ada iman selain Allah. Sapa sing ngekno kopi? Atimu kudu jawab Allah. Sapa sing belanjani awakmu? Atimu kudu iman Allah. Nek lesan sampean ngomong, oh sing ngekno kopi wak bau teh. Misale, oh sing belanjani aku bojo. Bojoku ayahe. Lesan gak apa-apa. Sing masakno aku ibuke. Lesan gak apa-apa. Tapi imanmu harus pada
Allah. Imanmu harus tidak ada selain Allah. Harus. Yaiku sing dimaksud ingsun Allah. Ya ingsun Allah iki. Engkang nglayani aku. Bahasane si hamba itu harus seperti itu. Makanya kemarin waktu di mana tadi malam aku ngaji itu. Lumajang. Ditanya apakah ajaran Siti Jenar itu salah? Tak jawab, tidak. Kalau tak jawab secara syariat, iya gitu. Lihat tadi malam itu. Subhanallah. Tidak dari sisi mana hakikat. Inti ajaran Rasul ana itu. Nah, ketika dia mengatakan ana Allah, ana al-haq seperti al-khalat itu, sifat basariahnya beliau itu sudah fana, nggak ada. Kemakhlukan aku, kemakhlukannya itu tidak ada. Ketika muncul itu. Itulah singkum maksud kebenaran apa? Iman di dalam diri beliau dikeluarkan secara syariat. Tatkala ini keluar, maka wong syariat iku bingung. Bingung. Ora paham. Sing dawuh iku sesungguhnya urip di dalam diri al-khalat atau Siti Jenar. Syuhudul wahdah fil kasrah wa syuhudul kasrah fil wahdah. Ini ada mengatakan wahdatul wujud. Nah, jenengan nek durung tekan pembelajaran hakikat makrifat wis ta gulumu pedot. Ora cetha. Akhirnya jatuhnya kita akan mengatakan dzalika dzalalatun. Itu sesat. Wis siapapun. Apalagi Anda termasuk orang yang merasa ditokohkan dalam agama atau masyarakat. Ibarati cara wong laksana orang bertahun-tahun gak iso nesing dimasuki satu pil amri murus langsung Pak dadak murus sampean wis di dalam perut iku munyol rasane rapa enak. Tapi ingat kalau kau mau untuk menelan pil iku terjadilah jenengan iku akan murus. Bahasa Indonesia murus apa? Mencret. Iya ta, mencret ta? Diare mules lho. Akhire ku nek bar lak pewenak. Nggih, bar pewenak. Padha kula niki nek misale rong dina ora iso nesing ngono. Usus iki berarti cara telek iku mang wungkul-wungkul. Mangan lombok iku dikehno. Bar pawedes weteng langsung mules nawising. Saiki ada pil yang untuk seperti apa? Dikolak nih. Aduh dikolak. Barangnya cewili tapi manjur. Aku gak promosi loh. Enggak. Masalahnya saya sendiri tumbas saemplek tak umbi situk bengi esuk mobrot. Nggih. Tapi bar ngono pawenak. Usus iki resik. Zaman Rasulullah ada caranya. Entah makan buah apa itu. Akhirnya usus ini dibersihkan. Sebenarnya lambung usus kita itu kotor, Pak. Berapa puluh tahun makan yang berbagai macam. Kadal melebu, gitu. Apa maneh? Sing kadal rada gede-gede lho. Nyambe iki pertama kali makan saya dari kepala desa iku mangan iku. Tak kira gulune PT ayam. Tiba ya apa? Nyambe kok penak yo. Kula ngaten. Tok masakane kabeh ku kok gulu PT pira? Aku lho menengah niku. Enak tak teruske. Mbah, apa maneh sampean iki tau sinten sing tau mangan iwak monyet? Lho ngalah-ngalahi PT, sumpah tak kandhani. Pertama kali saya mangan iwak monyet itu wonten LP, Pak. Nggih, wonten penjara. Kula kan senengane dhisik kan iwak kidang.
Tahu kidang? Tahu roh dagingnya kidang amin. Gauri ngalah-ngalah iwak pitik. Lah unu siji tempo itu ada teman konco. Betul. Ngomongi Gus iwak kidang. Oh iya ta. Seneng, Pak. Masya Allah. Jadi tak ungkeri dhewe. Sak piring tak ungkeri dhewe. Loh, kula percayane masalah pernah mangan iwak kidang. Oh iya. Ngono iku nek siji kanca itu aku gak paham. Dek menek-menek, kekek ngono. Aku gak paham nek iku mang isyarah. Ya Allah, Pak. Ngalah-ngalah iwak nyambik, iwak monyet iku. Nggih. Jan penak. Lantas ngene iki sampean penasaran golek monyet dibeleh ngono. Ya gak ngono maksud sampean tak kasih tahu kalau monyet iku dagingnya enak. Nih. Bapak Ibu. Jadi inti daripada pengajaran ajaran Rasulullah, perilaku seseorang itu adalah ukurannya hati ini masih beriman selain ini apa enggak? Selain wujudnya Allah ini apa enggak? Banyak kita itu masih beriman selain ini. Petani, lihatan. Godong-godongnya dipangan wereng. Hati ini beriman karena wereng, lalat, dan lain sebagainya. Banyak hati itu karena kita tidak bisa tembus pada hidup yang menguasai makhluk itu. Kita sebagai seorang istri, kadang-kadang dikasih belanja 1 bulan kurang ngoten mawon, ati ono rasa gatel. Ayo ngomong gak. Apalagi suami berjanji, Dek 1 bulan 1 juta Dek, 1 juta. Pokoknya 1 juta. Basa rada garing, ana emek 300 utawa 100. Dek 100 Dek. Janjimu mana? Waduh. Nggak bisa lihat Allahnya. Nggak bisa. Sama kita sebagai suami juga begitu. Ketika apa yang muncul pada istri kurang cocok atau cocok dalam hati, mengapa tidak bisa iman itu datang dari Allah? Itu sebab mung satu alasannya. Hati kita ditipu nafsu kita lewat makhluk itu. Dasar, Pak. Berarti setiap saat dan waktu itu nafsu mengajak ke arah itu. Padahal Allah katakan, Allahu khalaqakum utawi Allah iku khalaqakum yang menjadikan kamu sekalian. Wa malan apa tak maluna kang doa gawe sira kabeh. Artinya apa yang muncul dan timbul dalam dirimu sangka Allah. Kita ilmu secara kefahaman, oke. Banyak di antara umat manusia paham. Tapi untuk mempraktekkan daripada inti ilmu itu, ini banyak yang tidak mau. Kok kula tego, Pak? Kok kula tego? Tak tinggal. Demi kursi tok mau. Aku ra usah bahas masalah ilmu, ra bahas masalah bojo anak, ra bahas masalah apapun. Bahas tentang masalah keesaan tok dalam diri saya. Iku nek tego. Tapi pernah saya diperjalankan seperti itu hampir 1 tahun. Walaupun menetes air mata ini yang tidak ada batasnya, oleh karena itu harus kulakukan, maka saya sudah bisa merasakan bagaimana ketika induk ayam itu kutinggal. Kelek-kelek tahu nggih? Mama, mama, mama. Ngono nek bahasa arek saiki nggih. Mama, mama, mana?
Anggitmu aku gak nangis menurut ta. Ketika saat itu kau tak tinggal, nangis. Makanya Rasulullah ketika saat mau meninggal yang ditanyakan itu adalah kaifa ummati. Ya Jibril, kaifa ummati, bagaimana umatku tatkala nanti aku tinggalkan. Itu bentuk secara manusiawiah beliau terhadap kita sebagai umat. Piye nek umpama umat-umat iki kok tak tinggal. Aku gak iso bayangke. Lo tak tunggoni ki sik wani kok. Cara istilah panganan wis tak dulang, kemudian dikecapi, disemburno orang raiku iku wis tak tunggoni lho seperti ini. Apalagi nanti tatkala aku tinggalkan. Sudah tak coba Pak itu Pak. Bagaimana ketika aku sudah tidak mau untuk bersosialisasi, tidak mau sudah tidak menerima keluh kesah jenengan, tidak mau menerima tamu, tidak mau diajak. Aku sudah pernah merasakan. Anggiti aku seneng-seneng nangis, aku nangis. Makanya pada malam hari ini tak tutuno inti dari ajaran Allah yang bertajili terhadap Muhammad itu adalah melibas semua syirik khafi. Sekarang tinggal jenengan itu adalah menjaga. Jikalau sudah dijaga keadaan rohaniah jenengan dari alladzi yuwaswisu fi suduri nas, bisikan nafsu untuk beriman selain Allah kok kelebon, ya wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Ya dikala waktu senggang bersenono. Iman-iman selain Allah tadi bersenono. Dengan cara jenengan, dengan keadaan entah bagaimana. Apakah dengan berdiri? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Apakah Anda dengan keadaan berdiri? Wa qu'udan. Ataukah Anda dalam keadaan duduk? Wa ala junubihim terakhir. Ataukah Anda dalam keadaan berbaring? Udah, lepaskan keakuan hambamu. Makhluk-makhluk yang tadi siang, pagi, sore masuk itu lepas. Hanya itu Pak yang harus kita lakukan. Aku hanya menyampaikan, mengingatkan terhadap dirimu. Supaya apa? Aku ingatkan supaya dirimu waspada. Dengan apa? Yang setiap pagi, siang, sore ketika kita dihadapkan dengan sibuk jasmani ini dengan persoalan duniawiyah, supaya kita lekas membersihkan semuanya itu. Oleh sebab itu wala taj'alu lan ojo ndadekake sira kabeh. 51 ayat 51 Az-Zariyat. Wala taj'alu lan ojo ndadekake sira kabeh ma Allah dalam hatimu iku sertane Allah ndadekake ilahan ing pangeran akhara kang liya. Jangan ada di dalam hatimu itu ono sing jejeri Allah. Ngoten maksudnya. Ojo ono, jangan ada. Dalam hatimu itu ada iman selain Allah, jangan. Sopo sing masana bojo, sing masana kok penak iwak kepething. Bojoku, waduh. Wis. Sopo sing layani awakmu itu nang tempat tidur bojoku. Aja
ilang ono iku dalam hatimu. Sapa sing kena wedang awakmu, ilang ono. Terobosan hidup ini yang ala innahu bikulli syai'in muhit. Ingatlah sesungguhnya setiap perkara apapun itu diliputi Allah. Diliputi. Wala taj'alu ma'allah ilahan akhar. Ini Pak, inti ajaran Jaya Baru di situ. Inti ajaran Rasulullah itu di situ. Kita tidak tahu kapan kita kembali pada Allah. Sama-sama kita manusia pasti akan mengalami hal itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ayat ini di dalam hukum syariat nggak pernah dibedah karena memang hati kita ketika saat di makom muhadharah, makom umum itu nggak mampu untuk masuk dalam keesaan Allah, nggak bisa. Maka dengan sangat terpaksa, namanya inti ajaran itu kesimpulan. Semuanya inti disebut sebagai inti adalah cara sepak bola itu apa? Tombak, apa? Ujung tombak. Ujung tombaknya ajaran kita adalah dinu tauhid ini. Ini berupa ini. Jangan kau ada dalam hatimu ada selain Allah. Wala taj'alu ma'allah ilahan akhara. Ojo sampak kau itu mengadakan Tuhan selainnya di dalam hatimu. Tentang keimanan dalam hal apapun jangan pernah ada. Jikalau masih ada kita bersihkan. Fasabih. Bersihkan. Fasabihu lailan tawilan. Ketika saat kita punya waktu senggang tanpa direpoti urusan-urusan dunia, gunakan untuk bersuci. Ini sak temene ingsun lakum kedue sira kabeh minhu saking apa? Minhu saking ayat itu intine iku nadhirum mubin. Hanya saya itu sebagai dijadikan Allah sebagai tajalinya untuk memperingatkan terhadap hambanya. Kadzalika kaya mengkene-mengkene ma apa atakang nekakake alladzina ing wong akeh min qablihim kang sadurunge kabeh mang mirrasulin alladzina mirrasulin saking satu rasul ila qalu sahirun au majnunun. Setiap rasul inilah inti setiap rasul ketika menyampaikan di situ atau yang ditekakkan yang didatangkan Allah terhadap semua rasul di tengah-tengah kaumnya itu, maka alladzina min qablihim. Jangankan kaum Muhammad, umat sebelum kaum Muhammad itu mereka mengatakan apa yang dikatakan? Illa qalu sahirum majnunun. Hei Muhammad itu gendeng. Hei mukhlason iku gendeng. Deloken kok. Kayak cilik sobok pondok, mulih-mulih, muda lho. Gendeng nih. Ajaran itu gendeng. Tidak hanya mengatakan gendeng. Apa ajaran Muhammad itu adalah ajaran tukang sihir. Buktinya kau hatimu terikat. Katut berarti ajaran Muhammad itu sihir. Ngalor ditutno ngalor, ngidul ditutno ngidul. Kena sihirmu goblok. Subhanallah. Yun sewu. Orang yang hatinya sudah
difutuh oleh Allah, dibuka oleh Allah terkait ajaran dinul haq, mesti kemanapun dicari. Mesti. Ini kalau sudah difutuh loh, dibuka loh ya, bisa menerima hati jenengan. Gak bisa Anda menyalahkan. Paling inilah yang ku cari-cari selama berpuluh-puluh tahun ini. Bentuk syariat jenengan akhirnya mau ingin ketemu saya. Mengguayo orang duit. Kayak numpak lah, dikaya apa enggak iso akhirnya. WA ke saya, Gus muka-muka rezekiku ono tak gawe budal ning Jaya Baru. Siapapun. Tapi illa qalu sahirun. Lah mereka-mereka yang hatinya itu tidak difutuh, bukan belum membuka diri, dia pasti mengatakan sahirun au majnunun. Itu ilmu sihir. Jadi sing ngaji dinu tauhid itu miturut pandangan mereka kena sihir. Ngomanut wis kena sihir. Dikongkon dodol omahe didol omahe. Disuruh menjual kambing kerbaunya, tanah sawahnya, disuruh dijual, perlu bermukim di sini. Ngawanut, jelas kena sihir. Au majnun, au majnunin. Nyun sewu, kalau terhadap Kanjeng Nabi, kaum itu atau kaum sebelum Kanjeng Nabi itu mengatakan rasul-rasul itu gendeng. Ya. Gendeng. Ini Rasulullah. Secara syariat semua umat Islam meyakini orang yang paling dekat pada Allah. Lah terus klason ini loh, ketemu piro. Jadi cara bahasan sihir kuadrat. Cara majnun gendeng-gendeng kuadrat tambahan. Ya sudah, memang ini hukum yang harus terjadi pada diri saya, karena memang barang siapa yang berani menyampaikan hal itu di tengah-tengah umum dan tengah masyarakat, siap-siaplah ditengarai banyak manusia lain bahwasanya apa ilmu yang kau hadapkan itu disebut ilmu sihir. Apa yang kau hadapkan di tengah umum siap-siap kau disebut orang majnun. Padahal Allah sudah katakan, kadzalika ma atal ladzina min qablihim rasulin illa qalu sahirun au majnunin. Itu juga berlaku bagi rasul-rasul yang sebelumnya. Rasul-rasul yang sebelumnya dulu memang seperti itu. Apalagi figur seongkok kelason, tambah nemen. Tapi ini harus terjadi, harus terjadi. Tinggal saya bagaimana untuk menerima cacian, makian, dan hinaan bagaimana. Tetap saya dalam kategori tanda petik, aku harus melihat Allahnya dikala di saat atau di tengah-tengah mereka yang menghujamkan atau menghunuskan pedangnya di dalam diri saya. Hanya itu aja. Bapak Ibu, kesimpulannya adalah penting semua ajaran Rasulullah apapun. Cuman Anda harus tahu mana inti ajaran Rasul. Hanya satu. Bagaimana syirik khafimu hilang. Supaya muncul keakuan Allah dalam dirimu. Itulah amal arif la yarawna li anfusihim sayan. Itulah karakter tanda-tanda orang makrifat itu di situ. Pertama, la yarawna li anfusihim sayan. Tidak ada iman di dalam dirinya. Beliau si arif, apa yang muncul dan timbul dari orang lain itu songko makhluki datangnya tidak. Yang kedua,
bal yusyahiduna balik yusyahiduna podo bersaksi, podo beriman, podo nyawang. Sopo arif annal fa'ila sak temene sing agawe, sak temene ingkang melakukan huwa utawi fa'il iku Allahu Ta'ala, itulah Allah Ta'ala. Berarti maksudnya keakuanmu Allah, keakuanku Allah yang muncul. Yang ketiga adalah tatmainnul qulub. Hatimu kalau sudah di posisi di wilayah zona seperti itu, maka hatimu tidak akan gampang gelisah, gak gampang takut, gak gampang khawatir, alias tentram pun aman. Kalau berarti andalah sesungguhnya sebagai pengikut kafah Rasulullah, pengikut ajaran Rasulullah dengan sempurna. Oke, Bapak Ibu, itu apa yang bisa kami sampaikan.